Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar materi badan usaha milik desa atau yang sering disingkat dengan panggilan kesayangan BUMDes ya. Iya. Ada tambahannya Bu di belakang Bu. Oh iya, ada tambahannya. Bersama. Oh begitu. Jadi BUMDesma. Iya, BUMDesma artinya badan usaha milik desa bersama. Emang ada badan usaha milik desa sendiri gitu ya? Ada BUMDes, itu tersendiri di desa Bu. Oh begitu. Kalau BUMDesma itu terdiri dari gabungan beberapa desa. Begitu. Nah baik, ini masih banyak nih mungkin yang masyarakat kita atau para pendengar kita khususnya nih yang masih belum mengetahui ya apa saja sih yang disebut dengan BUMDes, kemudian apa sih dasar hukum berdirinya sebuah BUMDes, prosedur berdirinya BUMDes juga seperti apa. Nih narasi pertama pengantarnya nih akan disampaikan dulu oleh Pak Taufik ya. Siap Bu. Oke silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Tentu Pandang FM Tanah Laut. Kita di sini banyak-banyak mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada Takso kita pada hari ini tanggal 14 hari Rabu tanggal 14 September 2022. Untuk mengulas tentang BUMDesma atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang mana itu para pendengar Ibu Nelly sama Pak Iwan. BUMDesma itu dasar hukumnya kita didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa pasal 73 ayat 1 yang mana di pasal 73 ayat 1 itu berbunyi belum membuka perukunan dulu lah. Iya. Itu pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat X Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Nah, sedangkan peraturan pemerintah ini diundangkan itu tertanggal di bulan Februari tahun 2021. Jadi berakhirnya itu di Februari 2023. Dan dasar hukumnya juga dari Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir ex-PNPM menjadi BUMDesma, BUMDes bersama. Itu dasar hukum yang melandasi untuk dibentuknya BUMDesma di daerah kita di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita ini Bu pada prinsipnya untuk BUMDes bersama yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini itu BUMDesma khususan Bu. Kalau kita khususan. Jadi sebutannya itu sifatnya nanti jadi lembaga keuangan desa Bu. Untuk BUMDesma ini karena background historinya itu kenapa jadi harus dibentuk BUMDesma di Tanah Laut ini kita pada intinya adalah untuk menyelamatkan aset Bu. Yang mana itu aset yang ada di desa begitu. Itu historinya itu ada program nasional itu tadi Bu, yang PNPM itu. Yang mana PNPM itu ada pengelola kegiatan yang mana disebut itu UPIKA Bu. Jadi PNPM berakhirnya itu pada bulan Desember di tahun 2014. Sedangkan unit pengelola kegiatan yang mana itu disebut UPIKA tadi masih berjalan Bu sampai sekarang. Iya. Jadi dengan berakhirnya program PNPM itu tadi maka UPIKA ini tidak ada yang menaungi, tidak ada yang membina begitu ya. Betul. Dan dasar hukumnya sudah tidak ada lagi, sedangkan itu masih tercatat di aset negara. Yang mana pada saat perguliran dana awal itu untuk UPIKA itu awal berkisar antara 6,8 miliar Bu.
Luar biasa. Iya. Dan sekarang alhamdulillah walaupun tidak ada lagi ya dapat dikatakan induknya lah programnya. Itu untuk UPK ini bisa mengembangkan usahanya, yang mana usahanya itu terdiri dari satu unit usaha Bu, yang mana di situ sifatnya simpan pinjam perempuan, SPP. Dan sekarang sudah berkembang menjadi 14,7 miliar. Itu se-Kabupaten Tanah Laut? Se-Kabupaten Tanah Laut. Untuk program PNPM itu kemarin ada di 7 kecamatan Bu. Jadi Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintab, Kecamatan Kurau, Panjembatan, Takisung, sama Kecamatan Bajuin. Jadi untuk tidak semua kecamatan ya? Iya, tidak semua kecamatan pada saat itu. Iya. Iya. Lalu awalnya sebelum adanya BUMDes bersama ini, ada BUMDes yang lain. Iya. Nah, iya, ini perlu dijelaskan nih. Dipilah juga antara yang bersama dan yang sendiri-sendiri. Kebetulan untuk BUMDes itu kita sudah berdiri di 130 desa dan sebagian sudah mendapatkan badan hukum. Artinya 100% ya? Ya, desa kita Tanah Laut sudah ada punya BUMDes sendiri juga. Iya. Belum ya? Kebetulan kita di sini untuk pembinaan BUMDes kita tidak membidangi Bu. Di Dinas PMD itu ada bidang tersendiri. Itu kebetulan Pak Kepala Bidangnya itu Pak Hadiat Wicaksono, yang mana untuk sub koordinatornya sekarang dipegang oleh Ibu Marlisa Bu. Oke, baik. Kita spesifik ke BUMDes bersama tadi ya. Iya. Dengan aset-aset yang sudah ditinggalkan oleh PNPM ya. Bagaimana upaya dari Dinas PMD sendiri, pemerintah daerah kita dalam hal ini Dinas PMD bekerja sama dengan pemerintah desa setempat ya untuk kembali merangkul ya aset dari yang sudah ditinggalkan itu tadi, sehingga dia bisa membentuk sebuah BUMDes bersama tadi. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya dengan tidak adanya program nasional pemberdayaan masyarakat itu tadi sudah diberhentikan di tahun 2015 atau 2014 terakhir. Untuk unit pengelola kegiatan ini tadi tetap berjalan Bu. Tetap berjalan, iya, meskipun dia dalam kondisi ini kan kita 2021 ya baru ada regulasinya ya. Iya betul. Iya, sedangkan di PNPM itu tadi kan sudah 2014, 2016 sudah berakhir. Ada beberapa waktu ya yang dia tidak punya cantolan apa-apa begitu. Iya. Nah, kondisinya dalam kondisi yang tidak punya cantolan apa-apa ini. Kita sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan terhadap UPK di desa, kita tetap melaksanakan pembinaan supaya UPK ini tetap lestari dan tetap membawa tetap utuh. Iya, bukan tetap anang ya. Iya. Ibu Jadi alhamdulillah dengan tetap berjalannya itu dan untuk kemaslahatan masyarakat yang mana kelompok peminjamnya sangat terbantu di desa tetap berjalan. Cuma kita menemui kendala pada saat pandemi tadi Bu. Beberapa kecamatan itu ada yang tidak bisa melakukan perguliran, sempat stagnan gitu ya. Sempat stagnan. Tapi tetap berjalan ya itu tadi. Dengan modal artinya berada dalam kondisi sempoyongan tetapi tidak jatuh. Iya. Dengan adanya regulasi yang ada ini kita sangat bersyukur Bu. Jadi jalan untuk menuju berbadan hukum dan ada dasar hukum untuk UPK ini tadi kita sangat bersyukur dengan ada regulasi dengan PP nomor 11 tahun 2021 ini tadi. Kita melaksanakan sesuai dengan juknis yang ada Bu. Yang ada ya. Jadi alhamdulillah sekarang di 7 kecamatan itu kita sudah terbentuk. Yang mana dari UPK tadi sudah bertransformasi ke BUMDes. Jadi tahapan-tahapan yang kita lalui selama
dari awal tahun tadi selama 8 bulan ini kita tinggal finishing Bu, finishing untuk melengkapi berkas-berkas yang ada untuk mendapatkan badan hukum di Kemenkumham. Iya, Bu. Gitu ya. Lalu persiapan-persiapan yang sudah dilakukan nih Pak Dayat untuk menuju ke sana. Persiapannya kita sudah dari keluar PP nomor 11 ini tadi kita sudah laksanakan. Pertamanya misalnya penyiapan berkas-berkasnya ini apa saja yang harus dipenuhi begitu. Jadi itu ada rentetannya Bu untuk pembentukan BUMDesma ini tadi. Jadi kita sebelum melaksanakan pembentukan kita mengadakan sosialisasi dulu Bu di tingkat kabupaten. Yang mana di awal tahun tadi kita sudah melaksanakan sosialisasi untuk pembentukan BUMDesma di Aula Dinas PMD. Sudah terlaksana. Setelah itu di petunjuk teknis dari Kemendes ini pun kita minta bantu dengan pihak inspektorat Bu untuk mereview aset-aset yang ada di UPK dan alhamdulillah hasil dari review itu masuk kualifikasi untuk diteruskan untuk menjadi BUMDesma. Setelah itu dengan hasil review tadi kita melaksanakan lagi sosialisasi di tingkat kecamatan Bu. Tingkat kecamatan, setelah selesai di tingkat kecamatan sosialisasi, masing-masing desa yang terlibat untuk membentuk BUMDesma mereka melaksanakan musdes Bu. Musyawarah desa yang mana di musdes itu mereka sepakat dari perumpamaan dari Kecamatan Takisung semisalnya 12 desa mereka sepakat untuk bergabung di BUMDesma. Di situ mereka juga menyepakati untuk penanaman modal dari desa. Itu di juga di Permen nomor 15 tahun 2021 itu juga dituangkan bahwa desa boleh dan harus untuk menanamkan modal minimal 5 juta Bu. Selain dari modal awal dari UPK tadi Bu. Jadi mereka di BUMDesma ini bisa membentuk unit usaha yang lain Bu. Selain dari simpan pinjam perempuan itu tadi. Iya. Jadi dengan adanya penyertaan modal dari desa, BUMDesma yang ada bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain begitu. Nah, jadi setelah itu tadi setelah musdes kita melaksanakan MAD lagi Bu, musyawarah antar desa. Itu dilaksanakan di tingkat kecamatan, di 7 kecamatan kemarin sudah terlaksana. Dan setelah itu kita beberapa tahapan-tahapan sudah kita laksanakan juga, baik melakukan pembinaan bagaimana caranya menyiapkan berkas-berkas yang ada untuk mendapatkan badan hukum tadi, bagaimana caranya kita mengentry atau menginput berkas-berkas itu secara online, sudah kita laksanakan juga, yang mana kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan teknis secara mandiri kepada ex UPK ya, sekarang namanya ex UPK Pak. Ya, yang sudah bertransformasi ke BUMDesma. Ya, jadi dengan terbentuknya BUMDesma ini kita sangat mengharapkan, sangat berharap mudah-mudahan dengan terbentuknya BUMDesma, desa-desa yang bekerja sama di dalam wadah BUMDesma itu tadi dapat memajukan perekonomian masyarakatnya, dapat menyerap tenaga kerja, yang mana unit-unit usaha yang ada bisa mempekerjakan masyarakat di desa begitu, dan intinya itu dapat mensejahterakan kehidupan bermasyarakat di desa Bu. Iya. Berarti BUMDesma ini berarti beradanya di tingkat kecamatan ya? Iya, kecamatannya. Di tingkat kecamatan, iya. Ya, kalau BUMDes itu di tingkat desa. Jadi BUMDesma ini adalah kolaborasi ya, atau kerjasama antar BUMDes. Gabungan. Gabungan. Tapi BUMDes yang dibentuk pada aset PNPM. Iya, paham. Terkait BUMDesma ini Pak Dayat ya, kan bermacam-macam usaha yang mereka gerakan ya dalam. Jadi mohon maaf saya potong untuk sementara di regulasi yang ada
Khusus simpan pinjam. Khususan simpan Iya, pinjam. Oh, iya, iya. khususan yang dibentuk menjadi sebuah BUMDesma ini betul. adalah itu ya. iya, Nah, tapi simpan untuk bidang pinjam. lain belum ya. Tapi kita Iya. dianjurkan di regulasi ini tadi untuk setelah desa ini ya. penyertaan modal. Dan Iya. alhamdulillah tiap desa sepakat untuk penyertaan modal. Iya, karena saya pernah dengar dulu informasi berita kan dari BUMDes seperti BUMDes di mana ya, Asem-Asem atau Ya, Suwangan itu ya. tadi yang Itu- BUMDes sendiri, Iya, BUMDes sendiri. itu yang BUMDes yang milik desa sendiri. penyaluran solar BBM pada nelayan itu dulu ya. itu berarti Nah, BUMDes yang sendiri. Iya, BUMDes sendiri. Kan jadi tadi ada yang sendiri dan ada yang bersama-sama. Sebenarnya BUMDes, Oke. BUMDes dengan BUMDesma ini 11-12 saja. 11-12 sebenarnya Iya, ya, cuma- tetapi Iya. BUMDesma- tetapi tempat lahirnya berbeda. Iya, kalau BUMDesma ini lahirnya dari PNPM, kalau BUMDes sendiri itu lahirnya dari anggaran desa. Betul. Nah, seperti itu, paham ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, Bu. Ini kan kita di Tanah Laut cuma 7 kecamatan. 7 kecamatan, oke. Yang mana ex UPK itu sudah bertransformasi menjadi BUMDesma. Sisanya kemungkinan besar kalau memang memungkinkan kita akan membentuk di kecamatan yang Lainnya, oke. Iya, Dengan pastinya dengan dana yang otomatis berbeda lagi iya, begitu ya. penyertaan modal dari Iya, desa, penyertaan modal dari dan pihak desa. ketiga pun bisa, Bu, untuk penyertaan modal. Oh iya, investor. Iya. Iya, pemegang saham. Betul. Nih, kalau mau pemegang saham nanti catat dengan Pak Hidayat. Iya. Perbankan juga bisa, Bu. Iya. untuk penyertaan modal. Iya, perbankan bisa, perorangan bisa ya. Bisa, boleh. Nah, itu ya. Jadi dibuka kesempatan ya untuk tahap selanjutnya. Iya. Nah, dan pada BUMDesma yang sudah dibentuk di 7 kecamatan ini juga nantinya akan dikembangkan ke sana ya. Betul, Bu. Iya, meskipun tadi asetnya sudah banyak sekali ya, Iya. berkisar sekitar 14,7 M ya 14,7 di 7 M, kecamatan di 7 ini kecamatan. beredar. Itu samakah Pak Dayat setiap kecamatan jumlahnya itu? Beda, Bu. Beda. Pada saat Yang membedakan apa? yang Apakah dana awal atau perkembangannya atau bagaimana? saya sejarahnya kurang tahu, Bu. Pada saat penyertaan modal awal di program PNPM dulu, kemungkinan tergantung kebutuhan desa, Bu. Pada saat itu, begitu. iya. Jadi dari dinas PMD dalam hal ini dari Pak Dayat, Pak Arbani dan juga Pak Dauli, artinya tidak membidani ini mulai lahir begitu ya? Iya. Dan ya. Bukan bidan, Bu, kita dukun beranak. Iya. kebetulan- Karena kemarin kan dia ditangani oleh PNPM langsung ya begitu ya. Iya, Jadi kebetulan di PMD sendiri iya. tidak terlalu banyak terlibat mungkin di sana. Nah, di pertengahannya ketika dia sudah dewasa begitu ya. Nah, dia dewasa maka diserahkanlah kepada PMD begitu. Iya, betul. Oh. Boleh dikatakan begitu. Pak Doli, Bu. Pak, Bu, yang biasa langsung terlibat langsung. Nah, ini gitu. ini kebetulan beliau ini Iya. terlibat langsung di program PNPM dulu. Nah, iya, berarti dia Itu dibentuknya tahun saksi- 2007 ya. saksi 2007. lahirnya nih, saksi. Iya, beliau sempat menjabat jadi BKAD. BKAD itu Badan Kerjasama Antar Desa, yang mana itu wadah unit usahanya itu ada UPK tadi, Bu. Oke. Kebetulan oke, beliau oke, Pak ya. Doli pernah menjabat jadi ketua BKAD di Kecamatan Jorong, Bu. Itu oke. Bagaimana Pak Dauli? Oke, mohon maaf sebelumnya, Bu, Mm-mm. pada masyarakat. Selamat pagi semuanya. Mhm. Mungkin yang dapat kita uraikan untuk saat ini sekilas asal mula atau adanya program daripada PNPM Mandiri. Itu ada namanya, pertama PNPM, terus terakhir PNPM Mandiri namanya, yang bergerak pada simpan pinjam perempuan, khusus perempuan. Iya. Jadi sejarahnya yang ulun tahu di tahun 2007 itu ada program itu. Modal awal itu sebenarnya kalau menurut itu sama, Bu, sebenarnya. Sama semuanya ya. Cuman Oke. dalam pengelolaannya ini tetap di bawah binaan PMD juga kemarin itu. Jadi PMD memang sudah ada pembinaan sejak awal program itu. Oke. Mm. Artinya modal awal itu dari proyek ya? Dari proyek, Oke. dari kementerian langsung. Nah, Betul, oke. jadi begitu dewasa kan badan hukumnya untuk lanjut setelah 2015 atau 2014 tadi berakhir yang dianggap oke. tidak bertuan. Mm-mm. Ya. Lalu timbullah hal yang seperti ini tadi. Jadi seolah-olah PMD itu terlepas dari pembinaan. Padahal dari awal memang binaan PMD, binaan PMD. Iya. Binaan PMD. Dan waktu itu langsung di bawah
pemberdayaan masyarakat yang langsung kasihnya waktu itu Ibu Marisa. Nah, jadi ulun khusus untuk di desa di Kecamatan Jorong, sejak awal pembentukan itu ulun mulai dari ketua forum. Ketua forumnya pembentukan itu yang tidak ada apa-apanya. Memang swadaya, murni swadaya. Dia murni swadaya. Setelah itu di tahun berikutnya di 2008 ada lagi yang namanya BKAD, ada BPUPK, Badan Pemeriksa Keuangannya pun ada. Cuman ini mandiri dibentuk oleh dari dan oleh untuk masyarakat sebenarnya. Nah gitu. Begitu ya. Oke. Nah lalu setelah berjalan beberapa waktu setelah dikucurkan modal awal tadi ya oleh proyek begitu. Nah, dalam kurun waktu sampai dengan 2014 atau 2015 dia dinyatakan selesai. Kan? Apakah forum-forum yang sudah dibentuk dan kelengkapannya itu berakhir juga? Tidak, sehingga Bu. diserahkan otomatis begitu kepada PMD? Tidak Bu. Begitu di bawah dari BKAD-nya. Karena BKAD itu terbentuk dari beberapa desa yang ada di kecamatan itu. BKAD itu sendiri dibentuk dengan dasar hukumnya apa? SK surat keputusan camat atau bupati atau apa begitu? Camat, Bu. Camat. Produk dari PNPM. Iya, jadi dia tidak serta merta ikut hilang ketika berakhir. Iya, aturan pusat. Makanya bisa berjalan di selama waktu tadi. Iya, bagus. Oke. Lalu sampai dengan saat ini 7 kecamatan yang sudah dibentuk badan usaha milik desa bersama ini. Kelengkapannya ini apa saja nih, Pak Arbani ya yang bisa, Pak Arbani atau Pak Dayat ya. Kelengkapannya ini apa saja? Kalau tadi kan ada forum, ada BPUPK-nya. Iya. Nah ini Bumdesma ini apa nih? Jadi itu untuk keputusan tertinggi di kecamatan itu adalah musyawarah antar desa tadi, Bu. Setelah dilaksanakan MAD, kita singkat dengan MAD, musyawarah antar desa, di 7 kecamatan sudah dilaksanakan. Itu mereka sepakat untuk membentuk Bumdesma. Jadi diputuskan di MAD tadi sepakat untuk membentuk Bumdesma, yang mana kita tindak lanjuti dengan melengkapi berkas-berkas yang ada untuk mendapatkan badan hukum di Kemenkumham, yang mana di situ terdiri dari beberapa berkas. Yaitu peraturan Perkades, Bu. Peraturan kepala desa. Setelah peraturan kepala desa terbit, maka disusunlah lagi peraturan kepala desa bersama, Perkadesma, Bu. Iya. Dan rentetan-rentetan yang ada ini tadi, baik itu sosialisasi di desa, sosialisasi di kabupaten, MAD, terus musdes yang dilaksanakan di desa, itu pun kita lampirkan untuk mendapatkan badan hukum tadi. Jadi sebenarnya untuk membentukan yang mana transformasi dari UPK ke PNPM tadi sudah terlaksana, Bu. Dengan kesepakatan yang ada di MAD tadi. Iya. Nah, maksud saya begini, selain daripada pelaksana dari simpan pinjam itu ya, kelompok simpan pinjam ini kan masih berbentuk kelompok kan ya, masih satu kelompok begitu. Nah, lalu apakah ada lagi alat kelengkapan lainnya yang menjadi syarat? Bukan untuk memeriksa atau untuk mengawasi atau untuk setelah terbentuk setelah terbentuk ini itu ada kepengurusannya, Bu, di Bumdesma. Itu yang perlu saya ketahui. Saya lupa untuk menjabarkan itu tadi. Di kepengurusan itu yang mana di regulasi yang ada itu dituangkan bahwa pengurus ex UPK itu wajib dan harus menjadi kepengurusan di Bumdes bersama, yang mana terdiri dari direktur di situ, Bu. Kalau bahasa anunya direktur, bendahara, dan anggota. Sedangkan kepala desa yang terlibat di Bumdesma yang ikut bergabung itu otomatis jadi penasehat, Bu.
penasehat pada penasehat Bumdes. pada di Bumdesma. Terus BKAD ini kan ditinggalkan nih Bu. Iya, ditinggalkan. Yang menggantikan dia siapa? Apa? Otomatis Bu, itu kalau menurut hemat saya Sebagai pengawas. BKAD itu bubar dengan secara otomatis. Jadi Lalu untuk pengawas, ya direkrut dari kepengurusan BKAD tadi untuk menjadi pengawas, yang mana pengawas di Bumdesma itu boleh lebih dari satu, harus lebih dari satu. harus lebih dari Ya. satu. Diambil dari mana unsurnya? Unsurnya dari BKAD tadi Bu. Di BKAD itu ada ketua, ada anggota kayak gitu. Jadi dengan terlaksananya MAD di 7 kecamatan, kita musyawarah di situ, kita menyepakati bahwa untuk pengawas ternyata masyarakat mintanya di luar BKAD. Nah, itu dia, ya. Makanya Dan itu boleh. Di situ boleh kita. aturan mengamanatkan boleh ya. Iya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus. Iya. Iya. Di situ BPD Bu. BPD untuk jadi pengawas. Oke. BPD Di desa yang ikut di Bumdesma. yang ikut. Jadi setiap desa berarti Ada perwakilan. Pak. ada Tapi perwakilannya. ada sebagian yang desa enggak ingin ikut. terlibat, enggak jadi masalah juga Bu. Jadi ada sebagian juga kecamatan yang menyodorkan BPD untuk menjadi pengawas di Bumdesma begitu. Ini berarti lembaganya kan lembaga pengawas Bumdesma ini resmi begitu ya? Resmi Bu. Resmi, iya, Iya, betul. resmi di SK-kan begitu. Di SK-kan Iya, juga. iya. Oke, artinya ini awalnya tadi kan ini dana dari desa ya, dana dari desa dihimpunlah di dalam satu Bumdesma. Satu Bumdesma. Oke, iya bagus. Yang mana di Bumdesma itu kita bentuk lagi unit usaha, yang mana kata Pak Iwan tadi mungkin dia bisa buka pangkalan gas, mungkin dia bisa buat beli mobil untuk dirental, selain dari simpan pinjam perempuan itu tadi. Bu. Iya. Unit Oke. usahanya. Ini tadi kan kita sebut nih kan simpan pinjam awalnya khusus untuk perempuan. Betul, kelompok, Bu. Berkembangnya dia menjadi Bumdesma, apakah tetap si perempuan? Bahasanya tetap, Bu. Bahasanya tetap. Tidak bisa diganggu gugat Bu. Nah, lalu anggotanya tetap Tapi perempuan dengan juga. ada unit usaha yang ada ini tadi, kita bisa Mengembangkan usaha. mengembangkan usaha, bisa perorangan jadinya Bu. Yang awalnya cuma kelompok, jadi bisa perorangan nantinya Bu. Untuk Oh peminjam. begitu. Ya. Iya. Makanya ini disebutnya khususan LKD jadinya Bu, Lembaga Keuangan Desa di PP nomor 11 itu. Iya. Tapi khusus para pelaksana, kemudian anggotanya, ini khusus perempuan gitu ya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup Iya. kemungkinan. Oke. Asal jangan orang gaib aja Bu. Ya. Mungkin namanya udah nempel Bu. Iya, makanya itu. Ya. Tapi ini bagus sebenarnya, ini bagus ya, satu perhatian khusus kepada para perempuan karena memang di dalam di dalam narasi peningkatan ekonomi nasional. Betul. Itu lebih banyak ditekankan kepada pemberdayaan ekonomi perempuan. Betul Bu. Ya, karena berbagai hal yang menyebabkan menguatnya ekonomi kita, apalagi di masa pandemi Covid kemarin ya, yang menguatkan itu adalah para pelaku usaha perempuan. Betul sekali Bu. Iya. Nah, jadi ini sebuah perhatian khusus ya, dan penghargaan yang sangat baik juga untuk upaya-upaya perempuan kita. Jadi agar supaya para perempuan kita, baik para pelaku usaha secara kelompok, secara perorangan ya, ini lebih bersemangat ya, karena ada perhatian khusus nih dari pemerintah kita. Betul ya. sekali. Betul sekali. Dan kayak pernah kemarin sempat saya agak bingung nih Bu. Kemarin sempat kan jurnalis dulu Bu ya. Dan Bapak Bupati bilang bahwa Bumdes ini jangan bekerja sendiri-sendiri. Jadi bentuklah Bumdesma. Ya, jadi kelebihan tersendiri mungkin dari Bumdesma ini kalau daripada berjalan sendiri. Karena yang namanya kita sholat kan kalau sendiri itu lebih sedikit Pak. Iya. Dalam banget ya. Kalau kita berjamaah. Kalau saya mengambilnya ke
sini ke sapu lidi. Sapu Iya. lidi, Nah, betul. kalau lidi sendiri kan dia mudah patah ya. Mudah patah, Nah, iya. diterpa oleh isu aja dia sudah patah. Patah. Apalagi diterpa oleh COVID yang mendunia ya. sesuai Iya. dengan moto kita kan, bersatu kita teguh. Iya. Iya, Karena kan bercerai tidak boleh. Karena kan masing setiap desa itu ada potensi ya. Betul. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Iya, Jadi betul. iya, jadi Itu yang saling melengkapi. Iya, itu. Iya. Jadi apakah dengan BUMDesma ini bisa diatasi hal-hal seperti itu? Insya Allah kita bisa mengatasi Bisa, hal-hal bisa, yang bisa. ada. Iya. Oke, Oke. baik. Saya belum mendengar suara Pak Arbani nih. Iya bener ya gitu. Iya, saya ke Pak Dari Arbani tadi dulu. dia. Ini live streaming kan Bu? Iya. Live Facebook juga. Iya, berarti Iya, para iya. pendengar kita Melihat. bisa melihat dia. Iya, Iya, sangat kenal. Iya, bagaimana kedatangan Iya. beliau ya. Oke. Ini tadi seperti disampaikan tadi kita perbincangkan tadi bahwa BUMDes bersama ini dibentuk ada badan pengawasnya begitu ya. Betul. Ada badan pengawas, kemudian Penasehat dari kepala desa yang iya, terlibat. iya. Nah, penasehat dan terlibat. Nah, apakah di 7 kecamatan yang sudah ada BUMDes bersama ini sudah lengkap terbentuk seperti itu? Bagaimana? Mohon maaf Bulah. Oke. Kebetulan Ulun ini kan menangani masalah Bu BDM. Indik Desa Membangun sama Popel Desa. Oke. Jadi masalah apa BUMDes bersama tuh mungkin lebih tahu atau lebih tepat. Jadi porsinya memang diulun Bu porsinya Bu. Masalah. Iya. Oke. Tapi saya yang penting sudah ada suara Pak Arbani. Berarti ini terkait potensi desa, Bu. Iya, Potensi desa. iya, Bu. betul. Kita atas sendiri nanti Bu. Iya. Ada hal khusus untuk membahas masalah indeks desa membangunnya Bu. Nah, Oke, betul sekali. Desa perkembangan desa. Mungkin sesi selanjutnya kan Bu itu Tanah Iya, Laut iya. tidak ada lagi desa yang tertinggal, mungkin Pak Arbani yang betul. lebih Iya. Oke. Gimana Pak Dayat? Sudah terbentuk seluruhnya atau masih dalam tahapan apa begitu? Alhamdulillah kita sudah tekankan tadi bahwa setelah dilaksanakannya musyawarah antar desa itu BUMDesma itu sudah rampung. Sudah rampung. Iya, Oke. sudah rampung. Betul, Pengurusannya, penyertaan modalnya sudah disepakati. Tinggal kita menyusun berkas-berkas yang akan dikirim ke Kemenkumham Betul. untuk mendapatkan Untuk badan hukum itu. legalitasnya. Oke. Resmi. Berarti dalam kurun waktu sampai dengan saat 23 Februari Bu, Aha. 2023 itu deadline-nya untuk mendapatkan badan hukum. Nah, lalu di dalam petunjuk teknisnya ketika setelah mendapatkan badan hukum, selanjutnya tahapannya nih apa nih? Yang jelas mereka tetap bergerak di unit usaha simpan pinjam perempuan, Kemudian dapat mengembangkan. dapat mengembangkan dengan penyertaan modal dari desa tadi, yang mudah-mudahan semuanya ini dapat memajukan perekonomian masyarakat di desa untuk kemaslahatan masyarakat di desa. Begitu Oke. harapan kita. Harapan iya, amin. Kita juga berharap seperti itu. Karena bagaimanapun juga peningkatan ekonomi ini sangat penting. Meskipun kalau ada pepatah bilang ya, uang bukan segala-galanya begitu ya. Iya. Tetapi segala-galanya akan terganggu ketika tidak ada uang. Iya. Tapi kita tahan sejenak, ada penelpon yang masuk nih, Bu. Oke, ada penelpon. Suara Oke. pendengar. Halo, Silakan. selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih Pak Haryanto di Batu Sehat, Ampar. Bu Iya. Dewi. Alhamdulillah sehat. Iya, meskipun agak dingin cuacanya nih. Iya, siap. Siap, Pak. Oke, silakan Pak. Pagi rekan-rekan yang dari PMD. Pagi, Jadi Bapak. menarik topik kita pagi ini, Pak. Terkait dengan BUMDes itu, Pak. Apakah saat ini, Pak, yang efektif berjalan itu ada berapa BUMDes, Pak? Kadang-kadang kan saya melihat mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Mudah-mudahan Betul. begitu terbentuk peletakan batu pertama dan terakhir. Iya. Gitu ya. Sambil lalu gitu ya. Jadi, iya, mudah-mudahan. Tapi saya yakin dah pembinaan dari PMD luar biasa kan. Luar biasa betul. Terima kasih. Diambung dulu ya kalau Hantak lah. Berarti banyak hantak. Jangan terlalu diambung Pak. Nah, Oke. yang kedua kalau misalnya nih dulu saya ingat di daerah Duren Bungkuk itu ada KKN UGM Bu.
Nah, singkat cerita mereka bikin air minum. Air minum itu saat ini dikelola oleh PDAM. Nah, itu apakah bisa desa itu mengambil? Karena apa? Itu kan dia tidak proses dari gunung, airnya dari gunung nggak diolah, terus pakai ketinggian aja kan dilarutkan ke bawah. Itu apakah bisa diambil untuk BUMDes? BUMDes ya, yang mengelolanya ya. Nah, mantap. Nah, yang ketiga banyak nih Lun. Iya banyak. Tambah lagi. Tadi membedakan mana penyiar lawan Puneli yang beda banyak Lagi bore hari ini. Oke. Yang ketiga nih, kekuatan hukum BUMDes itu sampai di mana itu Pak? Apakah kita harus ke notaris kah kita bikin BUMDes atau cukup di kecamatan aja, disahkan di kecamatan? Jadi alas haknya tuh sampai di mana gitu loh. Nah itu, saya kira itu. Masih maaf mengganggu Buan PMD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar ya. Iya, ini borongan tadi Pak Dayat ada pertanyaannya. Iya. Ini yang dipertanyakan lebih kepada BUMDes desa ya. Jadi betul. Bukan BUMDesma. BUMDes. Tapi iya BUMDes desa ya. Tapi ini nanti bisa dijelaskan cara garis besar mungkin ya. Nah, yang efektif ya setelah dibentuk gitu ya, yang setelah dibentuk efektif berjalan. Kalau di BUMDesma tadi sepertinya masih efektif ke 7 kecamatan tadi ya. Masih efektif. Ini sudah mencapai 14,7 M loh Pak Har. Iya, ini kalau kita tukarkan ke kerupuk nih. Iya, seberapa nih? Iya. Haring Minatirta direndam. Iya. Nah, ya artinya di 7 kecamatan ini efektif ya Pak Dayat ya. Oke, iya. Oke, silakan langsung ditanggapi Pak. Mungkin dengan pertanyaan dari Pak Haryanto tadi ya dari Batu Ampar. Terima kasih Pak Haryanto sudah menyempatkan untuk bertanya ke kita. Itu tadi mungkin program pengelolaan air minum ya. Iya, oke. Yang mana awal kayaknya kayak gitu. Dari KKN UGM. Mungkin itu bisa diserahkan ke desa Bu untuk pengelolaan, yang mana desa bisa menghibahkan lagi atau memandatkan ke BUMDes untuk pengelolaan air minum itu. Dimungkinkan sebenarnya ya. Dimungkinkan itu Bu. Betul. Tapi melalui berbagai prosedur ya. Prosedur dari desa. Iya, saat ini kan sedang dikelola oleh PDAM kata Pak Haryanto. Iya. Nah, tetapi ternyata lebih dipandang kalau diserahkan ke desa itu lebih bagus gitu ya untuk menjadi karena bisa lebih optimal mereka untuk pengelolaannya Bu. Betul. Oke. Mungkin yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Haryanto itu kekuatan hukum ya. Iya. Kekuatan hukum dari BUMDesma, dari BUMDes. BUMDes itu mungkin juga sama dengan BUMDesma, kita harus mendapatkan badan hukum dari Kemenkumham, yang mana di situ kita juga dapat melampirkan berkas-berkas seperti Perkades, Musdes, untuk lampiran berkas itu tadi kita layangkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM itu tadi. Iya. Artinya kekuatan hukumnya nih nasional begitu ya. Nasional. Nasional. Jadi jangan dianggap main-main ini ya. Iya, jangan dianggap main-main. Kalau Pang kira-kira tingkat kecamatan aja kah gitu kan ya. Ketika nanti berganti camat atau berganti personilnya sudah kabur misalnya anunya ya. Tidak ya, tapi ini adalah tingkat nasional itu. Iya, nasional. Jadi dari sama ya, dari Kemenkumham juga ya. Nah, sama ya. Baik BUMDes desa atau BUMDes bersama ya. Oke. Badan hukumnya dari Kemenkumham. Betul. Iya. Jadi paten nih. Paten. Iya, paten, dan asetnya juga tercatat secara nasional begitu ya. Jadi tidak bisa dipermainkan, tidak bisa akan ada pengawasan ya, karena ini adalah di tingkat nasional, maka pengawasan pun mulai dari tingkat paling bawah ya sampai dengan tingkat paling tinggi ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Haryanto.
Batu ampar ya. Iya, batu ampar. Iya. Artinya dapat terjawab. Mudah-mudahan bisa. Iya. Saya masih ke BUMDes aja, Bu, belum BUMDesma nih. Boleh Pak Dayat ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Bisa aja ya. Ini terkait BUMDes ya. Upaya apa saja yang dilakukan PMD terkait untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, atau juga meningkatkan mitra dari BUMDes ya, untuk melebarkan sayap dari BUMDes ini sendiri, langkah-langkah upaya dari PMD sendiri? Kita di Dinas PMD itu kebetulan kewenangan kita cuma melaksanakan pembinaan, Bu. Jadi untuk melebarkan sayap itu berarti untuk melebarkan sayap kita kesepakatan dari desa sendiri begitu ya? Iya, betul. Iya. Ini maksudnya mitra, nah, biasanya kan biar memberikan sayap ada mitra, Bu ya. Mitra dengan contohnya mungkin mitra dari pihak ketiga, boleh. Iya, Pertamina mungkin misalnya bahan bakar minyak mungkin memungkinkan itu, Pak. Iya. Nah, lalu dengan BUMDesma ini, Pak, dengan BUMDesma ini dimungkinkankah adanya pengembangan ke arah yang lebih besar lagi begitu dengan adanya penyertaan modal kan tadi ya? Iya, sangat bisa. Kita selama masih menjadi UPK, kita persiapan untuk menuju ke BUMDesma itu kita laksanakan, Bu. Jadi kita melaksanakan perjalanan ke luar daerah untuk melaksanakan kaji tiru sudah 2 kali, Bu. Kemarin di Kota Malang di Jawa Timur. Kita apa yang didapat? Iya. Saya belum kasih oleh-oleh sebenarnya. Iya. Oh, dapat itu ya? Iya. Ulun kemarin pas tidak ikut, Bu, tidak mendampingi. Kabit kita yang mendampingi sama Pak Bambang Prihandoyo. Kita Pak Bambang Prihandoyo kebetulan staf di bidang PKP. Kami memperkenal diri, Bu ya. Kami di PMD ini di bidang pembina pengembangan kawasan perdesaan, Bu. Tadi tidak tersebutkan. Karena di bidang pengembangan kawasan perdesaan itu kepala bidangnya adalah Pak Arihyo Setiawan. Iya. Dan kebetulan untuk BUMDesma kita tusinya diserahkan di bidang PKP tadi, di PKP, dan untuk IDM itu yang menangani adalah subkonnya itu Pak Arbani tadi. Nah, jadi kita kembali ke itu tadi, kita untuk pengembangan wawasan kepada pengurus-pengurus UPK kita laksanakanlah itu tadi kaji tiru. Itu kemarin di Singosari itu tahun 2021 2020 kemarin. Kita alhamdulillah dapat sebelum pandemi berarti. Sebelum pandemi. Iya, betul, sebelum pandemi. Di situ kita mendapatkan berbagai macam ilmu dan wawasan. Kita pengennya sih kayak gitu, Bu. Jadi BUMDesma itu mereka dari beberapa desa mengembangkan usaha. Bahkan di situ Pak Iwan dipertanyakan Pak Iwan tadi apakah BUMDes atau BUMDesma bisa mengepakkan sayapnya untuk unit-unit usaha. Kalau di daerah Jawa Timur khususnya kemarin itu, Bu, memang sudah sangat berkembang mereka, Bu. Mereka sudah membuka market, terus bekerja sama dengan perbankan. Di situ kita bisa membuka rekening, segala sesuatunya bisa di situ, Bu. Dan harapan kita pun BUMDesma untuk tanah laut begitu juga, Bu. Amin. Iya, amin. Oke, lalu sejauh ini bagaimana kita menggerakkan? Ini tadi kan modal sudah ada, penyertaan dari. Nah, menggerakkan para anggota ini sendiri, ya, bagaimana mereka bisa aktif, bisa disiplin dalam menjalankan BUMDesma ini. Ya, mohon maaf, Bu, kebetulan kita tidak meragukan lagi untuk kepengurusan karena mereka sudah berkecimpung di UPK tadi, Bu. Iya. Artinya sudah lama ya berjalan. Dengan kendala-kendala yang ada, yang tidak ada lagi induk, tidak berlandaskan hukum, mereka tetap jalan. Iya. Apalagi ini sudah dilindungi, sudah mereka legalitasnya sudah ada. Mungkin mereka semangatnya luar biasa, Bu. Insyaallah, Bu. Sudah masin. Iya, betul. Apalagi dengan didukung dari desa dengan penyertaan modal. Ya, insyaallah saya yakin. Bagus. Dan ini sepertinya merupakan cikal bakal tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi sebagai badan keuangan ya. Lembaga keuangan yang sehingga setelah menjadi lembaga keuangan dia bisa membuat sub-sub
Betul, subunit usaha. Nah, itu dia. Ya. Makanya tadi di depan kita katakan bahwa di sini untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa bisa untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang sesuai dengan potensi, misalnya ya potensi yang ada di wilayah. Dan di desa-desa mereka sudah istilahnya sudah tahu betul ini potensi desa kami apa. Jadi mereka dengan potensi desa yang ada mereka sangat yakin dengan penanaman modal bisa berkembang kayak gitu usahanya. Pak Dayat, saya minta contoh satu aja, BUMDesma yang sudah memiliki program-program atau ancang-ancang kuda-kuda untuk mengembangkan sub-sub kegiatan. Atau yang sudah go? Belum. Bro, saya mancing aja bro. 18 Agustus tadi baru resmi BUMDes. Iya. Saya mau yang ancang-ancangnya kuda-kudanya nih apa nih? Kita ambil contoh di Kecamatan Kintab. Oke. Bukit Mulia nih. Enggak, seluruh desa. Seluruh desa, oke. Kemarin kan juara informasinya kan? Itu untuk BUMDes. Salah satunya BUMDes ya. Oke. Itu mereka menanamkan modal kira-kira kemarin 20 juta ya per desa, Bu. Kali 14 desa. 14 desa. Oke, luar biasa. Dari dengan dana yang ada mereka sudah memperkirakan potensi apa yang patut dilaksanakan, dikelola begitu usahanya. Mereka itu kemarin di forum MAD itu menyepakati untuk jual beli sawit, Bu. Ya, seingat saya gitu, Bu. Itu unit usaha yang akan dikembangkan. Salah satu unit. Karena ini BUMDesma sana baru berdiri, Bu. Kita tahap pertumbuhan, tahap belajar. Mereka tidak ingin istilahnya langsung gitu enggak. Jadi mereka tahap belajar, mereka dari bawah dulu bagaimana potensinya. Kita kan khawatir juga, Bu. Betul. Kan memang harus ada tahapan-tahapan yang mulai dari tahapan yang ringan dulu begitu ya. Karena kan awalnya mereka simpan pinjam doang ya. Nah, mereka awalnya simpan pinjam doang, tidak ada gerakan, tidak ada. Tapi di regulasi yang ada untuk unit usaha itu di luar dari kepengurusan, cuma kepengurusan di BUMDesma mereka lah yang wajib menentukan siapa nanti manajer di unit usaha yang akan dikembangkan itu tadi. Dan itu harus benar-benar diseleksi orang yang benar-benar berkompeten. Iya, betul. Jangan-jangan nanti setelah 20 juta kali 14 desa terhimpun begitu ya. Nah, kabur entah kemana sayanya. Iya, yang pegang. Iya, betul itu betul sekali. Nah, kemudian berarti per unit, per sub unit kegiatan itu nanti akan ada unit-unit pengelola khususnya begitu ya? Boleh, Bu. Kita kembangkan lagi, kita lebarkan lagi. Tidak terfokus pada satu unit aja. Iya. Ini bagus sekali ya, pengelolaan seperti ini ya, karena membangun ekonomi itu dari tahapan kecil ya, tahapan kecil. Dari bawah. Ini dimungkinkan sekali dapat berkembang perlahan namun pasti. Perlahan namun pasti. Daripada nanti dikucurkan dana misalnya pinjaman dari bank luar negeri misalnya sekian ratus juta gitu ya. Nah, mereka merasa ini karena ini adalah kucuran ya, masyarakat kita terkadang ampun pemerintah juga aja. Iya kan, kita injam tapi kita kada bayar. Nah, jadi dari awal tadi kan sudah dapat dikatakan oleh Ibu bahwa penanaman modal, penyertaan modal bukan dari desa saja, bisa dari pihak ketiga. Oke. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, agak kecil, agak. Handsetnya tak lepas dulu. Nah, sip, oke. Waalaikumsalam. Nah, ini dia ya, oke. Bu Armah di Ambungan, apa kabar pagi ini, Bu? Pokoknya lebih sehat semangat lah. Alhamdulillah. Oke, meskipun sudah kita mengarah ke pertengahan bulan nih.
tanggalnya. Iya, setengah bulan ini sudah tipis banar Bunda. Iya, sudah agak tipis banar tapi kada pagat. Iya, oke. Iya, gimana? Pagat kalau bisa tuh biar aja iya, penting betul, ya. Betul sekali. Oke. Kalau enggak nanti kan kita ada di BUMDesma ini ya, ada dana 14,7 M. Itu. Uang semua tuh ya. Iya. Silakan Bu Arma. Nanti ada suaranya Mas Iwan. Iya, betul sekali. Betul. Oke, gimana silakan Bu. Anak lu takon-takon nih Bu Enda, siapa tahu kan ada anak minjam kan Bundes tadi. Oke. Benar minjam kan. Oke. Kalau anak mau jual pisang goreng kan. Betul sekali, iya. Olah keripik tuh mau kembang goyang kan. Kembang goyang kah? Iya, bujur banan, makanya banan kembang goyang. Iya. Oke, iya, gimana? Apakah Bundes tuh kalau minjam tuh memang terbatas gitu berapa sekali kan lagi pertama nih kada bisa banyak gitu kan. Jadi kalau sudah memang ada perbatasan kasus di Bundes kalau pinjamnya gitu. Oke, oh begitu, iya. Atau hanya cukup sekian, kita maunya ini, oh enggak sekian aja gitu kan. Jadi kalau kita sudah bertakon di sini ya nih, umpamanya sekian kan kita bisa bertakon lagi. Iya. Oke. Iya, sip itu. Hanya itu aja Bunda yang takon-takon. Siapa tahu ada anak kita ada rencana ada. Bagus. Di Banggung nih, di Banggung ada BUMDes nggak? Kan kecamatan PH ada. BUMDesnya ada. Nah, alhamdulillah berarti ada ya. Kalau desanya kan pasti ada tuh. Masih ada, ya. Oke, Bu Arma. Ya cuma itu aja lah Bunda. Pastikan juga bapak-bapak yang ada situ. Salam semua sehat. Amin. Selalu semangat. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setahunya nih Pak Dayat atau Pak Arbani atau Pak Dauli nih yang bisa menjawabkan batasan dari peminjaman. Nah, dan mungkin saya menambahkan juga, apakah juga yang meminjam ini di BUMDes desa tersebut, apakah zona di orang desa situ saja atau orang luar boleh untuk? Iya, pengen gitu. Enggak, aja. Kebetulan di Desa Panggung itu belum, kita kan kecamatan Lehari, tidak ada UPK, ex-UPK, otomatis tidak ada BUMDesmanya, tapi pasti ada BUMDesnya. Kita kurang tahu di BUMDes di Panggung apakah ada fasilitas untuk simpan pinjamnya. Iya. Karena kalau BUMDes sendiri beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang bergerak di bidang usaha, ada yang bergerak di bidang simpan pinjam. Makanya saya tanyakan apakah zonanya tadi. Kalau untuk simpan pinjam perempuan yang ada di BUMDesma ini, yang mana akarnya dari UPK tadi, itu harus kelompok Bu, kelompok ibu-ibu yang melaksanakan unit usaha dalam wilayah itu berarti dan melayangkan proposal kepada diverifikasi apakah ini layak. Itu prosesnya, prosedurnya begitu. Semua tahun saya. Jadi tidak ada juga batasan begitu ya, tetapi hanya ada pertimbangan layak dan tidak layaknya begitu ya. Ada verifikator. Kalau ini misalnya, betul itu. Tim verifikasinya dari mana nih Pak? Kemarin waktu di UPK verifikator itu juga disepakati di lewat MAD mereka Bu, musyawarah antar desanya ditunjuk. Iya. Sekarang untuk di BUMDesma tim verifikator itu sudah terinclude di kepengurusan tadi Bu. Gitu. Di kepengurusan BUMDesma tadi. Iya. Karena begini, jadi harus diverifikasi Bu Arma. Misalnya kita mengajukan pinjaman 100 juta begitu ya. Betul. Tetapi kegiatan kita adalah produksi keripik pisang. Lingkup desa misalnya. Nah, artinya verifikator kan akan meneliti lagi nih dengan dana 100 juta ya. Akan survei itu seperti itu ya. Apa yang dilaksanakan. Iya. Jadi kalau secara batasan tidak ada, tapi secara hasil verifikasi ya yang nanti akan disampaikan. Oke, baik, seperti itu ya Bu Arma. Jadi terjawab nih. Iya, oke. Silahkan bikin kembang goyang banyak-banyak Bu. Oke, baik. Ada di live streaming kita juga ya, suara pendengar, ada rekan Salim di Takisung. Apakah bokar karet bisa dikelola oleh BUMDes Pak? Kan karet ini luar biasa Pak. Nah, terima kasih dari live streaming. Oke. Takisung ada bokarnya. Takisung ada ya? Karetnya Takisung, Kecamatan Takisung. Ini bagaimana?
Mohon maaf Bu, kurang jelas ulun tadi apa. Apakah bokar? Iya. Apakah bokar, katanya bokar itu bahan olahan karet ya. Bahan olahan karet. Ya, bisa dikelola oleh BUMDes. Sangat bisa. Sangat dimungkinkan. Bisa, Oke. ya. Kalau memang itu berpotensi yang sangat baik, nggak ada salahnya. Iya. Tapi intinya kesepakatan juga dari petani karetnya Tetap, juga ya. Iya. Iya, tetap tetap dimungkinkan begitu ya, sepanjang itu disepakati. Betul. Nah, sepanjang disepakati. Nah, lalu penetapan Pak Dayat, penetapan dari sub-sub kegiatan ini tadi itu berdasarkan dari musyawarah antar desa itu, kemudian dibuat SK atau apa begitu untuk mempatenkan ini apa? Sehingga nanti maksud saya tidak ada berubah-ubah gitu. Bulan ini karena bokar apa tadi? Bokar karet. Iya, bokar gitu ya. Rasa bosan, nanti ganti lagi dengan sawit gitu. Iya. Jadi keputusan tertinggi tadi sudah dijelaskan bahwa ada di musyawarah antar desa, di mana desa yang ikut di forum itu sepakat bahwa ini unit usaha dan itu dituangkan di Permakades, Bu. Peraturan bersama kepala desa. Iya. Nah, itu dia. Iya. Perma, iya, betul. Nah, ini artinya menjadi paten ya, sehingga tidak akan mudah untuk dirubah-rubah. Iya, tidak akan mudah diganti-ganti. Misalnya jadi kita di Dinas PMD ya sudah menyusun draft untuk peraturan bupatinya, Bu, tentang BUMDesma, turunan dari PP nomor 11 dan Mendes nomor 15 tahun 2021 tadi, Bu. Iya, sudah kita tuangkan di situ, yang mana nanti akan tertuang hal-hal sedetail mungkin di situ, Bu. Oke. Iya, baik. Iya, ternyata membayangkan 14,7 ini iya luar biasa juga ya, kita bersyukur aset ini terselamatkan gitu ya, bahkan berkembang dengan baik, memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat kita ya, khususnya yang berasal dari aset dari PNPM ini. BUMDes ini kan untuk meningkatkan keekonomian masyarakat, Bu ya. Dan saya sedikit ke Pak Arbani sedikit ya. Biar sedikit mungkin panggilan kesayangan Pak Bebas Ben. Terkait ini ekonomi masyarakat mulai meningkat, Pak, karena adanya BUMDes dengan. Jadi bagaimana dengan desa tertinggal di Kabupaten Tanah Laut ini, Pak? Yang katanya kemarin Bupati mengatakan bahwa jangan ada lagi desa tertinggal. Jadi kemarin sempat masih ada 2 ya yang tertinggal dan jadikan desa berkembang lah namanya jadinya. Bagaimana nih, Pak, terkait ini, Pak? Terima kasih Pak Iwan. Siap. Alhamdulillah di Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022 tidak ada lagi desa sangat tertinggal ataupun desa yang tertinggal. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Tanah Laut ada desa mandiri itu ada 8 desa untuk desa mandirinya. Untuk desa maju itu ada 52 yang masih berkembang, 70 desa. Alhamdulillah tahun ini kita dapat penghargaan lah dari provinsi bahwa kabupaten kita kabupaten yang terbaik dalam menangani desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal. Jadi 0% lah kabupaten kita yang terbaik dalam menangani masalah desa tertinggal maupun desa yang sangat tertinggal. Desa yang terbaik. Pertama kita alhamdulillah. Selamat dulu kepada seluruh jajaran PMD ya. Saya diserahkan penghargaannya waktu kegiatan Hari Puncak ulang tahun provinsi Selatan di Banjarmasin kemarin, di sekitar bulan Agustus kemarin. Yang menerima penghargaan tersebut pada Hari Puncak itu tersebut adalah Bapak Sekda menerima penghargaan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita kabupaten yang terbaik dalam menangani desa sangat tertinggal ataupun sangat sehingga pada tahun 2022 Tanah Laut dinyatakan tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Oke. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa begitu ya. Iya. Artinya sudah ada kemajuan yang signifikan ya terhadap desa-desa yang kemarin tertinggal ya. Yang pasti berhubungan dengan ekonomi ya, Bu ya. Iya. Nilai utamanya itu tadi. Makanya tadi saya bilang meskipun ekonomi ini bukan segala-galanya gitu. Tapi segalanya butuh ekonomi ya. Kemarin di tahun 2018 lah berdasarkan indeks desa membangun ini Tanah Laut itu ada yang tertinggal ada 2, yang desa tertinggalnya ada 55
kemarin Bu. Iya, luar biasa. Jadi, dari tahun 2018 sekarang sampai berjalan tahun 2022 tidak ada lagi Bu. Jadi, artinya dalam nol lah desa tertinggal sama ataupun desa yang sangat tertinggal tidak ada lagi. Dalam kurun waktu 5 tahunan ya? 5 tahunan gitu. Yang memberantas desa tertinggal itu ya luar biasa. Iya. Kabupaten Tanah Laut. Iya, berbangga kita ya, berbangga kita Kabupaten Tanah Laut sudah bebas dari desa tertinggal. Harapannya ke depan ya akan menjadi desa-desa yang maju, desa-desa yang mandiri begitu ya. Iya, apalagi dengan adanya BUMDes, BUMDesma ya. Iya, betul sekali. Ini memungkinkan sekali ya. Iya, meningkatkan status desa kita. Iya betul. Iya, meningkatnya status desa berarti juga meningkatnya tahap kesejahteraan. Iya, bagi masyarakatnya. Iya. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah ada di penghujung. Sebenarnya saya masih ingin mengutak-atik 14,7 M. Siap, Bu. Iya. Karena enak disebutnya Bu ya. Iya, makanya saya beberapa kali nyebutnya gitu 14,7 M. Iya, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Pak Dayat, Pak Arbani dan juga ya Bang Ben ya. Mas Ben. Atau jadwalkan selanjutnya nanti. Iya, betul sekali. Yang masalah Pak masa indeks desa membangun itu, supaya masyarakat tahu apa itu indeks desa membangun. Maaf Bunda Nelly, untuk dinas PMD apakah ada lagi sesi di lain waktu nanti? Pastinya. Kita aturkan Mbak. Iya, di PMD itu ada catat. Yang kebetulan di bidang Pak Hadiat Wicaksono itu ada BUMDesma, ada BUMDes. Bagaimana BUMDes berkembang di Tanah Laut. Betul. Terus ada TTG. Iya. Teknologi tepat guna ya. Kemarin sempat sudah. Terus di bidang pemerintahan desa kan Pak Nur Huda. Iya. Kami sangat mengapresiasi artinya Tukang Pandang FM alhamdulillah hari ini sudah memberikan kesempatan. Kemarin sempat juga sih pengen ngejadwalkan lagi tapi terasa baru aja kemarin gitu dinas ini jadi terasa nggak enak. Tapi artisnya banyak kok. Takutnya kalau wah datang lagi radio nih. Jadi bukan di bidang kami saja Bu. Soalnya kami khawatir Kak pas pulang ke kantor ini dipukul ibuannya Bu ya. Yang mana situnya jadi artisnya lah. Oke, baik para pendengar setia Radio Tunung Pandang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa.